Halo bosku, senang bisa ketemu kalian lagi. Gimana nih kabar tugas sekolah kalian? Masih sehat-sehat aja kan? Namaku masih Yogi dan selamat datang di Storybox. Makasih ya antusias dan support kalian selama ini. Setelah seminggu upload, aku lihat yang nonton tuh banyak banget loh. 5 orang atau 4 orang ya itu. Wah, thank you banget nih support kalian. Dan itu juga kayaknya aku sendiri deh yang nonton. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku selalu membawa cerita baru untuk kalian dan kalian bisa selalu terhibur. Nah, kali ini aku membawakan sebuah film superhero yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini sudah rilis di tahun 2018 lalu. Keren loh animasinya. Kita kayak nonton animasi, film animasi nih, tapi juga kayak baca komik sekaligus gitu. Nanti kalian lihat sendiri deh. Dan alur filmnya juga susah ditebak, dan aku masih gak percaya kalau Spider-Man harus mati di film ini. Menarik kan? Oke, jadi tanpa banyak hahaha, siapkan memogi dan coki-coki kalian, dan atur posisi rebahan tersantuy kalian. Sudah? So tarik sis. Alright, let's do this one last time. Scene diawali dari perkenalan Spider-Man yang kita tahu adalah seorang yang bernama Peter Parker. Selama 10 tahun, ia telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan penduduk kota dari bahaya. Spider-Man juga harus bertaruh nyawa karena harus bertarung dengan banyak penjahat super. Berat sih, tapi Spider-Man menyadari bahwa hanya dialah yang mampu melakukan semua hal berat tersebut. There's only one Spider-Man. Lalu, scene beralih ke seorang remaja laki-laki yang sedang santuy di kamarnya. Remaja ini bernama Miles Morales. Ia hidup bersama ayah dan ibunya di rumah. Gimana? Ya iyalah di rumah. Saat itu adalah hari pertama Miles bersekolah. Ia sebenarnya malas untuk bersekolah, apalagi harus diantar oleh ayahnya yang seorang polisi. Ia dan ayahnya sering berbeda pendapat dan tidak terlalu cocok gitu. Seperti Miles nih, Miles suka makan bubur ayam yang tidak diaduk. Sedangkan ayahnya suka makan bubur ayam yang diaduk dengan semen. Akhirnya dia tiba di sekolah asramanya itu. Setibanya ia di sebuah kelas, ia disapa oleh murid di sana. Mereka terlihat akrab, walaupun Miles tidak terlalu ingat bahwa wanita itu adalah teman sekelasnya. Sebenarnya Miles adalah anak yang cerdas loh. Ia cuma pura-pura gitu aja bodoh dengan harapan sekolah akan mengeluarkannya. Tetapi seorang guru yang mengetahui hal tersebut lalu menyuruhnya untuk menulis sebuah esai sebagai hukuman. Esai itu harus menjabarkan tentang dirinya sendiri dan kelak mau jadi apa gitu loh. Esai itu bernama My Great Expectation. Tapi seperti mendapatkan sebuah ide, Miles lalu cus berlari yang entah kemana gitu. Mungkin beli lalapan atau Kinder Joy di Indomaret, nggak tahu juga. Ia ternyata pergi ke apartemen omnya. Omnya yang terlihat seperti Om Deddy Corbuzier yang lagi diet dan habis jemuran di Bali ini bernama Om Aaron, saudara kandung dari ayah Miles. What's up with school? Going great. Tidak seperti ke ayahnya sendiri, Miles sangatlah terbuka kepada omnya ini. Mendengar Miles sedang dekat dengan seorang wanita, ia lalu memberikan jurus pamungkas ala Om Aaron gitu ya, agar membuat si wanita makin kelepek-kelepek padanya, yaitu dengan grepe pundaknya, dan lalu bilang, Hey. So walk up to her and be like, hey. ini beneran loh, berhasil loh nih. Coba kalian praktekin sendiri deh kegebetan kalian, pasti berhasil. Berhasil ditabok gitu. Di tengah obrolan mereka, Om Aaron tidak sengaja melihat gambaran grafiti di buku Miles.
Ia langsung mengajak Miles ke sebuah tempat, yaitu terowongan bawah tanah terlarang di Brooklyn. Di sana, Miles diajak mencoret-coret sebuah tembok yang masih kosong. Dan hasilnya, boom! Too crazy. Keren sih. Apalagi tulisan grafitinya itu loh, seakan merangkum esai yang berjudul Great Expectation tadi dengan tulisan No Expectation. Tahu nggak artinya? Nggak bisa bahasa Inggris. Setelah itu mereka harus bergegas pulang karena Om Aaron harus kembali bekerja. Nggak tahu, mungkin buat konten podcast gitu, apalah. Nanti kalian akan tahu sendiri. Sebelum pulang, Miles yang lagi foto grafitinya tiba-tiba digigit oleh seekor laba-laba yang sudah mengincarnya dari tadi. Yang kita sudah pasti tahu bahwa laba-laba ini adalah laba-laba radioaktif yang akan membuat Miles menjadi Spider-Man. Tapi beda dengan film-film Spider-Man lainnya, Miles tidak merasakan sakit sedikit pun dan dengan tampang flatnya gitu menabok laba-laba itu sampai tewas di tempat. Anjir, sadis nih Miles nih. Miles, let's go. Dia juga tetap bisa tidur dengan pulas kok. Nah, keesokan harinya, keanehan muncul satu persatu. Postur badan Miles semakin ideal dan ia semakin peka terhadap semua suara yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, sekarang tangan dan kaki Miles bisa menempel di sebuah objek. Miles yang kaget, yang belum bisa mengontrol dirinya malah membuat kekacauan. Seperti menempelkan tangannya di rambut teman wanitanya dan akhirnya tidak bisa lepas. Sampai-sampai ia harus memotong rambutnya. Duh, Miles. Untung loh di rambut. Coba nempelnya di ketek gitu, gimana? Aksi konyol Miles pun berlanjut. Ia berjalan ke dinding luar sekolahnya dan lalu berkeliling gitu. Dan akhirnya ia masuk tepat di kamar asramanya lagi dengan tertumpuk komik-komik Spider-Man. Dari tumpukan scene Spider-Man di sana, ia merasa keanehan yang terjadi pada dirinya hampir sama seperti yang dialami oleh Spider-Man. Ia lalu memberanikan diri untuk pergi lagi ke lorong kereta api Brooklyn untuk memastikan laba-laba yang menggigitnya. Namun tiba-tiba, sesuatu menghancurkan dinding yang ada di belakang Miles dan ia terlihat kaget karena melihat Spider-Man sedang bertarung dengan musuhnya, The Green Goblin. Akibat pertarungan itu, Miles terhempas badan besar The Green Goblin dan ia pun hampir jatuh ke lubang konstruksi. Untungnya Spider-Man yang mendengar suara tersebut membawa Miles ke tempat yang lebih aman. Lalu Spider-Man terhubung semacam frekuensi yang meyakinkannya bahwa Miles juga seorang Spider-Man. Entah apa yang di benaknya Spider-Man saat itu, tetapi ia ingin mengajarkan Miles untuk mengontrol kekuatannya setelah ia menyelesaikan misi. Kali ini bukan hal yang mudah untuk Spider-Man. Ia juga harus berjibaku dengan 3 musuh terberatnya. 3 loh. Yang bernama The Green Goblin, Prowler, dan Wilson Fisk, atau dikenal juga dengan Kingpin. Sebagai tambahan, proyek itu adalah sebuah mesin collider yang dapat mengakses dimensi alam semesta. Kingpin berniat membawa versi lain dari istri dan anaknya yang sudah meninggal karena sebuah kecelakaan mobil. Pada saat itu, Spider-Man yang kewalahan harus membiarkan 5 portal dimensi semesta terbuka. Ia juga ditenggelamkan ke tengah akses portal yang masih terbuka dan memicu ledakan yang sangat besar. Situasi di sana sekejap menjadi hancur berantakan. Terlihat juga The Green Goblin mati karena kejadian itu. Kapok. Ketika Miles mencoba membantu Spider-Man memberinya sebuah USB atau kayak flash disk gitu untuk menonaktifkan collider tersebut.
Miles dengan ragu menyanggupi misi tersebut dan bergegas ke sana. Spider-Man yang sekarat ditemukan oleh Kingpin dan gimana bilangnya ya? Ia harus mati terkena hantaman kerasnya si Kingpin. Get rid of the body. Oh my god. Hero known as Spider-Man has died. Beberapa jam setelah kejadian itu, penduduk kota akhirnya mengetahui bahwa Spider-Man telah mati. Hal itu membuat semua orang kaget dan seakan tidak percaya. They're counting on me. Miles ingin sekali untuk menempati janjinya kepada Peter Parker. Berbekal kostum Spider-Man dari toko 5 ribuan, Miles melatih kemampuannya dengan cara Spider-Man terdahulu berlatih. Tapi semua itu kayaknya gagal deh. Dan bahkan Miles merusak USB titipan si Peter Parker atau Spider-Man terdahulu. Oh my god. Malam harinya, Miles yang putus asa kemudian bertemu dengan seorang Spider-Man lainnya dari dimensi yang berbeda yang bernama Peter B. Parker. Pertemuan itu tidaklah berjalan mulus, di mana B. Parker harus terkena serangan listrik yang tiba-tiba yang mengalir dari tangan Miles. Wow. Spider-Man sekarang bisa Chidori gitu loh, kayak Kakashi Hatake atau Sasuke. Wow. B. Parker adalah Spider-Man yang telah beraksi selama 22 tahun di dimensinya. Ia terlihat kumal, urakan dan galau setelah diceraikan oleh MJ. B. Parker hanya ingin membuka portal Collider agar dia dapat pulang ke dimensinya. Akan tetapi, jika tidak ada orang yang bisa menghentikan portal itu setelah ia pergi, maka semua orang di dimensi Miles akan mati. Oleh karena itu, B. Parker akhirnya mau bekerja sama dengan Miles. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke Alchemax Labs. Itu adalah sebuah kampus teknologi milik Kingpin, di mana mereka akan mengcopy file yang sama seperti di USB yang rusak tersebut. Ya gimana ya, di aksinya ini, Miles terlihat begitu ceroboh dan membuat situasi semakin sulit. Akan tetapi, Miles secara tidak sadar kembali menemukan jutsu baru yang bisa jadi menguntungkan dirinya, yaitu menjadi tidak terlihat atau invisible tuh. Mereka ketahuan dan harus berhadapan dengan kepala ilmuwan itu yang ternyata adalah Doc Ock. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tetapi beruntungnya mereka karena mereka mendapat bantuan dari Spider-Man yang berasal dari dimensi lainnya lagi. Ia bernama Gwen. Masih ingat nggak sama Gwen ini? Setelah berhasil kabur, mereka lalu pergi ke sebuah rumah tua yang dihuni oleh bibi dari Spider-Man terdahulu, yaitu Bibi May. Bibi May pun membawa mereka ke sebuah gudang tua di loteng rumahnya. Yang ternyata di sana adalah markas rahasia dari Spider-Man yang meninggal terdahulu. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan kehadiran 3 Spider-Man dari dimensi lainnya lagi yang terseret portal dimensi yang terbuka. Tuh keren banget kan filmnya? Kalau mereka berkumpul gini jadi kayak Power Ranger ya. Mereka adalah Spider-Man Noir dari tahun 1993, Penny Parker dari New York tahun 3145, dan terakhir adalah Peter Parker dari mana nih anak? Seperti yang lain, mereka bisa menjadi Spider-Man akibat digigit laba-laba radioaktif. Dan gimana ya, hanya ini loh yang berbeda. Iya, dulunya adalah laba-laba biasa yang digigit oleh babi radioaktif. Duh, gimana coba?
Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin balik ke dimensi mereka masing-masing. Karena apabila mereka terjebak di dimensi ini, mereka akan semakin lemah karena glitching dan akan mati perlahan. Oleh karena itu, Miles berkata bahwa dialah orang yang pantas menghentikan mesin tersebut dan membantu mereka untuk balik ke dimensi mereka masing-masing. Tetapi para Spider-Man ragu dan merasa bahwa Miles belum bisa aja gitu memakai kekuatannya dengan baik. Karena semua merendahkannya, Miles memutuskan keluar dari kerja kelompok itu. Miles yang galau kemudian pergi ke apartemen omnya, yaitu Om Aaron. Tetapi bukan Om Aaron di sana, ia malah dikejutkan oleh kedatangan. Dan Miles lebih dikejutkan lagi melihat bahwa di balik topeng Prowler itu ternyata adalah Om Deddy. Om Aaron maksudnya. Keesokan harinya, Miles datang ke para Spider-Man dan langsung memberitahu semua hal tersebut. Sayangnya, Miles tidak sadar bahwa keberadaannya itu sudah dilacak oleh Prowler. Duel pun terjadi dan Miles dihadapkan dengan Prowler yang saat itu jelas lebih kuat darinya. Miles mencoba kabur, tetapi akhirnya Prowler dengan mudah mencekik Miles dan siap untuk menghabisinya. Apakah Miles akan mati juga di film ini? Oh my god. Miles yang terjepit lalu membuka celana dalamnya, topengnya, dan menyebutkan nama Om Aaron. Namun, Kingpin menembak Prowler dari belakang, entah karena iseng atau salah sasaran, atau mungkin Kingpin marah ya karena Prowler tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi Prowler atau Om Aaron ini harus mati tertembak. Scene lalu berubah ke kamar asrama Miles yang ia hancurkan sendiri karena kesal dan sedih. Lalu para Spider-Man datang ke sana untuk mencoba menenangkannya. Di akhir pertemuannya, B. Parker berkata bahwa ia akan mengorbankan dirinya agar bisa membantu Spider-Man yang lain untuk pulang ke dimensi mereka masing-masing. Miles ingin membantu rencana itu, tetapi ia tetap ditolak. Dan ia akhirnya harus diikat di kursi agar tidak ikut campur di misi tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ia didatangi oleh ayahnya. Walaupun terhalang pintu, ayah Miles tetap di sana untuk meminta maaf dan berkata bahwa Miles adalah orang yang spesial, di mana apapun yang Miles lakukan, ia akan selalu hebat. Mendengar hal itu, Miles sontak berubah, mendapatkan pencerahan dari Mario Teguh. Miles lalu pergi ke markas Spider-Man untuk mempersiapkan semua aksinya. Di sana, Miles mengambil seragam dinas batik Spider-Man yang kemudian ia cat pilok sana sini yang bunyinya ceres, 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 ceres gitu. Bibi May juga memberikannya sepasang gelang yang akan membantunya untuk mengeluarkan jaring laba-laba. Scene beralih ke para Spider-Man yang mulai menjalankan aksinya dengan cara menyusup masuk ke Collider. Collider pun dihidupkan dan portal antar dimensi mulai terbuka. Namun saat B. Parker mulai menjalankan aksi, ia kemudian dihalangi lagi oleh Doc Ock dan musuh-musuh lainnya. Nah ini nih yang kutunggu-tunggu nih, akhirnya mereka akan bertarung lagi. Mereka pun bertarung kembali, tetapi kali ini mereka harus bertarung di mana kondisi tubuh mereka mulai melemah. Ya terlihat tidak imbang lah. Dan saat mereka terhimpit, Miles dengan kekuatan menghilangnya datang membantu. Woi, para Spider-Man pun kembali bersemangat dan berusaha membalikkan keadaan. Mereka saling bantu-membantu.
gotong royong, kerja bakti, ya gitulah pokoknya untuk menghabiskan para musuhnya. Saat itu salah satu lawan terkuatnya adalah Doc Ock. Bahkan Spider-Man Gwen sempat tidak sadarkan diri loh setelah dibanting oleh Doc Ock. Tapi beruntung Miles menyelamatkan. Gimana sih nih, pacaran mereka nih atau gimana nih menurut kalian? Saat Miles, B. Parker dan Gwen bersatu melawan Doc Ock, dia malah ditabrak truk Jawa Bali. Beberapa saat kemudian, Miles pun dapat mengendalikan mesin collider tersebut. Satu persatu, Spider-Man berhasil dipulangkan oleh Miles. Nah, sekarang Miles dihadapkan one by one dengan Wilson Fisk. Terlihat Kingpin bukanlah lawan yang imbang untuk Miles. Miles dibuat tidak berdaya dan terluka parah sehingga ia tidak mampu lagi untuk berdiri. Adegan ini mengingatkan kita kembali ke scene saat detik-detik kematian Spider-Man terdahulu. Dan benar saja, bang! Oh, masih bisa bertahan guys. Get up, Spider-Man. Miles lalu bangkit dan memegang telur pundak Kingpin dan mengalirkan listrik tegangan tinggi. Jutsunya kali ini seperti pergabungan antara Rasengan dan dihempaskan gitu kayak Chidori. Jadi namanya Rasengdori gimana? Rasengdori gitu. Keren nggak? Lalu Miles melempar Fisk ke arah di mana pusat kontrol collider tersebut. Dan boom! Meledak. Miles dan ayahnya berhasil selamat dan bertemu kembali. Mobile. Officer. Spider-Man. Oh, you. Okay. Di sana, Miles juga menunjukkan dirinya ke penduduk kota sebagai Spider-Man. Kingpin dan komplotannya juga berhasil ditangkap. Ya, happy ending sih. The end. Wes, mantep banget nih endingnya. Gimana ceritanya? Keren nggak? Keren. BTW, film Spider-Man mana sih yang menurut kalian paling keren? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka video ini, boleh di like dan subscribe ya. Kalau misalkan nggak suka ya like aja deh, nggak apa-apa ya, like aja. Ya semangatin aku gitu loh. Kita bangun channel ini bareng-bareng ya. Oke, bye boxku.